Pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi Emil Audero. Apakah PSSI bisa wujudkan mimpi timnas Indonesia hadapi Australia? PSSI sedang mengusahakan sesuatu yang luar biasa. Pemain naturalisasi selanjutnya yang sedang digarap dikabarkan akan memperkuat timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Australia. Apakah ini langkah besar untuk memperbaiki performa timnas? Info A1, Coach Justin bongkar keraguan soal Oleh Romani. Benarkah grade pemain ini tidak seperti yang diharapkan PSSI? Coach Justin akhirnya berbicara lantang. Ia membongkar kenyataan pahit soal Oleh Romani yang ternyata tidak memenuhi ekspektasi di Eropa. Pembantaian ini membantah pernyataan optimistis PSSI yang menggembar-gemborkan prospek cerah sang pemain. Coach Justin dengan jujur mengungkapkan keraguannya terhadap kualitas yang dimiliki Ole meskipun nama besarnya terus disorot. Apa yang sebenarnya terjadi di balik performa Ole yang tidak sesuai harapan? Jangan lewatkan pembahasannya di video ini. Pundit senior tak habis pikir. Timnas Indonesia U20 sudah TC 4 kali tapi masih main ala tarkam. Pelatih ngapain aja? Pundit senior sepak bola Indonesia baru-baru ini mengungkapkan kekesalannya terhadap performa Timnas Indonesia U20 yang masih jauh dari harapan meskipun sudah melakukan TC dalam kurung training camp 4 kali. Kenapa tim yang sudah dipersiapkan begitu lama masih tampil ala tarkam? Apa yang sebenarnya terjadi dengan latihan yang telah dilakukan? Membedah 27 pemain yang mungkin dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, siapakah yang akan tampil mengejutkan? Patrick Kluivert dikabarkan akan memanggil 27 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga penting mendatang. Siapa saja pemain yang dipilihnya? Akan ada kejutan besar atau hanya nama-nama yang sudah familiar? Kami membedah kemungkinan siapa saja yang akan masuk dalam skuad Timnas Indonesia dan bagaimana peran mereka di bawah pelatih asal Belanda ini. Apakah ada pemain muda atau nama baru yang akan mengguncang dunia sepak bola Indonesia? Cari tahu di video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi Emil Audero. Apakah PSSI bisa wujudkan mimpi Timnas Indonesia hadapi Australia? PSSI sedang mengusahakan sesuatu yang luar biasa. Pemain naturalisasi selanjutnya yang sedang digarap dikabarkan akan memperkuat Timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Australia. Apakah ini langkah besar untuk memperbaiki performa timnas? Dengan hadirnya pemain baru yang memiliki kualitas internasional, akankah Indonesia mampu menantang salah satu tim terbaik Asia? Semua pihak sedang menanti konfirmasi resmi dan dampak besar yang bisa diberikan oleh pemain ini. Terus ikuti perkembangannya, karena ini bisa menjadi kejutan besar bagi sepak bola Indonesia. Bocoran pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia kemungkinan besar adalah Emil Audero. Sempat tersiar kabar bila Emil Audero akan jadi pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Kini, kabar itu semakin nyata dengan berbagai bocoran dari berbagai pihak. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan menyatakan Emil Audero yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Bocoran ini disampaikan Bung Ropan di channel YouTube pribadinya. Bahkan Bung Ropan bilang kalau Emil Audero diusahakan sudah bisa membela Timnas Indonesia saat lawan Australia. Emil Audero paling terdepan untuk mengisi pos kiper yang akan dinaturalisasi, kata Bung Ropan. Dia sudah berbincang dengan Pak Erik dan siap untuk memilih membela Timnas Indonesia.
Diusahakan Emil sudah ada untuk lawan Australia. Jadi sekarang masih digeber dalam kurung proses naturalisasinya, tambahnya. Selentingan kabar Emil Audero juga sudah sempat disampaikan oleh Yusa Nugraha. Ia mengatakan bila salah satu pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya adalah berposisi penyerang dan kiper. Dan posisi kiper yang paling memungkinkan adalah Emil Audero. Info dari A1 ada yang cerita ke saya langsung dari PSSI, bukan orang luar, bahwa akan ada pemain baru lainnya selain Jairo dan Ole, kata Yusa Nugraha. Dua pemain potensial ini akan diproses naturalisasinya pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Untuk posisinya itu striker dan kiper. Jadi pemain ini benar-benar potensial dan semua proses naturalisasinya akan segera diurus. Jadi siapakah mereka? Ya kita tunggu saja, tambahnya. Emil Audero sendiri masih membela klub Serie A Como 1907 yang kebetulan juga dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Info A1, Coach Justin bongkar keraguan soal Ole Romani. Benarkah grade pemain ini tidak seperti yang diharapkan PSSI? Coach Justin akhirnya berbicara lantang. Ia membongkar kenyataan pahit soal Ole Romani yang ternyata tidak memenuhi ekspektasi di Eropa. Pembantaian ini membantah pernyataan optimistis PSSI yang menggembar-gemborkan prospek cerah sang pemain. Coach Justin dengan jujur mengungkapkan keraguannya terhadap kualitas yang dimiliki Ole meskipun nama besarnya terus disorot. Apa yang sebenarnya terjadi di balik performa Ole yang tidak sesuai harapan? Jangan lewatkan pembahasannya di video ini. Pengamat sepak bola Coach Justin memberikan pandangannya mengenai Ole Romani, penyerang naturalisasi anyar timnas Indonesia. Meskipun kehadiran pemain Oxford United ini dinilai membawa tambahan kekuatan bagi skuad Garuda, Coach Justin menegaskan bahwa Romani bukanlah pemain dengan kualitas grade A. Ini Ole Romani dari Utrecht kan? Pasti gue dukung dong. Cuma gue harus objektif, kata Coach Justin. Coach Justin juga meragukan klaim Sumarji, pengurus PSSI, yang menyebut Ole Romani sebagai pemain grade A. Katanya Pak Sumarji bilang dia, dalam kurung, Ole Romani pemain grade A. Jujur gue ragu. Kalau dibilang grade A, menurut gue enggak. Tapi apakah dia nilai tambah buat kita? Iya, tambahnya. Coach Justin juga membandingkan kemampuan Romani dengan Rafael Struijk, penyerang muda yang lebih dulu memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, Romani memiliki keunggulan dibanding Struijk. Ya kalau dibandingkan dengan Rafael Struijk, sorry to say, dalam kurung Ole Romani unggul, terang mantan pelatih timnas futsal Indonesia itu. Dari segi statistik, Romani lebih baik dibandingkan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangon. Namun jika dibandingkan dengan pemain naturalisasi lain seperti Mads Hilgers, Kevin Dix, atau Jay Idzas, pencapaiannya masih belum memuaskan. Musim 2024/2025, Romani hanya mencetak 2 gol dari 13 pertandingan di Eredivisie sebelum pindah ke Oxford United. Di musim sebelumnya bersama FC Utrecht, ia hanya mencetak 1 gol dalam 18 laga di semua kompetisi. Performanya yang kurang impresif membuat FC Utrecht melepasnya ke klub kasta kedua Liga Inggris tersebut. Sayangnya di Oxford United pun ia belum mendapat menit bermain reguler.
Sejak bergabung dengan Oxford United pada Januari lalu, Ole Romeni masih belum memperoleh waktu bermain yang cukup. Prestasi terbaiknya terjadi di musim 2022/2023 ketika mencetak 11 gol dalam 33 laga Eredivisie. Namun sejak saat itu performanya justru menurun. Meskipun statistiknya naik turun, kehadiran Romeni tetap memberikan harapan baru bagi lini serang timnas Indonesia. Sebelumnya, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen menjadi pilihan utama di lini depan, dan dengan bergabungnya Romeni, pelatih Patrick Kluivert kini memiliki lebih banyak opsi dalam menyusun strategi serangan. Namun kabar buruk datang menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA mengumumkan bahwa Ole Romeni belum bisa memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia. Alasannya proses perpindahan federasi dari KNVB dalam kurung Belanda ke PSSI masih belum mendapatkan persetujuan dari FIFA. Dengan situasi ini, debut Romeni bersama skuad Garuda harus tertunda hingga proses administrasinya selesai. Kini pertanyaannya adalah apakah Romeni mampu membuktikan kualitasnya saat akhirnya mendapat kesempatan membela timnas Indonesia? Kita tunggu aksinya di laga mendatang. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Pundit senior tak habis pikir. Timnas Indonesia U20 sudah TC 4 kali tapi masih main ala tarkam. Pelatih ngapain aja? Pundit senior sepak bola Indonesia baru-baru ini mengungkapkan kekesalannya terhadap performa Timnas Indonesia U20 yang masih jauh dari harapan meskipun sudah melakukan TC dalam kurung training camp 4 kali. Kenapa tim yang sudah dipersiapkan begitu lama masih tampil ala tarkam? Apa yang sebenarnya terjadi dengan latihan yang telah dilakukan? Pundit ini tidak habis pikir dengan penampilan yang sangat mengecewakan. Lalu apa tanggapan pelatih dan pihak PSSI? Simak ulasan lengkapnya yang akan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan tersebut. Berita terbaru dari Piala Asia U20 2025 di Cina menyisakan kekecewaan bagi para penggemar timnas Indonesia U20. Tim asuhan Indra Syafri gagal mencapai target minimal 4 poin untuk lolos ke fase gugur setelah mengalami 2 kekalahan beruntun dan 1 hasil imbang. Mereka kalah 1-3 dari Uzbekistan setelah sebelumnya ditundukkan Iran 0-3. Pada pertandingan terakhir melawan Yaman. Meski sudah memiliki peluang untuk memperbaiki posisi, Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0, yang mengakhiri impian mereka untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Kritik tajam datang dari pundit senior Bung Binder, yang menilai kegagalan ini mengecewakan mengingat persiapan panjang yang sudah dilakukan. Timnas Indonesia U20 telah menjalani beberapa kali pemusatan latihan dalam kurung TC di dalam dan luar negeri serta berpartisipasi dalam beberapa turnamen internasional. Namun hasilnya jauh dari harapan. Bukan berarti menghadapi tim kuat harus selalu kalah. Indonesia bisa saja memberi kejutan, ujar Bung Binder. Menurutnya, persiapan yang sudah hampir 1 tahun seharusnya bisa menghasilkan permainan yang lebih matang. Sayangnya, Timnas Indonesia U20 masih tampak kurang dalam hal strategi dan koordinasi. Bung Binder juga menyoroti kesalahan berulang, seperti ketidakmampuan menghadapi umpan silang lawan yang sering berujung gol. Ini harus dievaluasi secara mendalam oleh federasi, tambahnya. Meskipun kekalahan ini menghancurkan harapan Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U20,
Ada sisi positif yang bisa diambil dari semangat dan fighting spirit yang ditunjukkan oleh para pemain. Kini tantangan besar menanti federasi dan staf pelatih untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan membangun tim yang lebih kompetitif di masa depan. Bagi penggemar timnas Indonesia, meski hasil ini sangat mengecewakan, semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain harus tetap diapresiasi. Kedepan, mari kita dukung dan berharap timnas Indonesia U20 bisa bangkit lebih kuat dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Dengan persiapan yang tepat dan evaluasi yang matang, kita yakin masa depan sepak bola Indonesia akan semakin cerah. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Membedah 27 pemain yang mungkin dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia, siapakah yang akan tampil mengejutkan? Patrick Kluivert dikabarkan akan memanggil 27 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga penting mendatang. Siapa saja pemain yang dipilihnya? Akan ada kejutan besar atau hanya nama-nama yang sudah familiar? Kami membedah kemungkinan siapa saja yang akan masuk dalam skuad timnas Indonesia dan bagaimana peran mereka di bawah pelatih asal Belanda ini. Apakah ada pemain muda atau nama baru yang akan mengguncang dunia sepak bola Indonesia? Cari tahu di video ini. Patrick Kluivert akan segera mengumumkan 27 nama pemain untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga krusial akan dijalani tim Garuda Maret mendatang. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji menyatakan pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan segera memanggil 26 atau 27 pemain untuk bergabung dengan skuad asuhannya. Jumlah pemain 27. Rencana kemarin sesuai hasil rapat di catatan saya, 27 pemain yang akan dipanggil. Tapi masih akan difinalisasi lagi, apakah 27 atau 26, ujar Sumarji kepada awak media belum lama ini. Diketahui Patrick Kluivert dan para asistennya belum lama ini telah memantau beberapa laga di BRI Liga 1 2024/2025. Mereka bahkan datang langsung ke stadion. Melihat situasi terkini para pemain, kami mencoba memperkirakan 27 nama yang akan mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert Maret nanti. Siapa saja mereka? Sumarji menyebut akan ada nama menarik yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Meski COO Bayangkara FC itu masih enggan menyebut siapa nama pemain tersebut. Akan ada pemain yang menarik dan itu tersampaikan nanti, kata Sumarji. Melihat pernyataan Sumarji, Raihan Hanan rasa-rasanya layak dipertimbangkan untuk mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert. Raihan Hanan bahkan tampil apik dengan mencetak 1 gol ke gawang PSBS Biak awal Februari lalu. Menariknya, laga itu disaksikan langsung oleh tim kepelatihan timnas Indonesia. Justin Hubner dipastikan tidak bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia Maret nanti. Hubner menerima kartu merah langsung saat tim Garuda menang 2-0 atas timnas Arab Saudi November lalu. Absennya Justin Hubner membuka kemungkinan terhadap beberapa pemain. Misalnya opsi kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Elkan Bagot sudah lama absen dari timnas Indonesia. Terakhir kali bek muda ini membela tim Garuda terjadi di Piala Asia 2000
23 yang digelar awal 2024. Prediksi 27 pemain timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Kiper Maarten Paes dalam kurung FC Dallas, Hernando Ari dalam kurung Persebaya, Muhammad Riyandi dalam kurung Persis. Belakang Sandy Walsh Yokohama F, Marinos, Kevin Dix Copenhagen, Rizky Ridho Persija, Jordi Amat Johor Darul Tazim, J. Idzas Venezia, Mes Hilgers FC Twente, Eliano Reijnders PEC Zwolle, Calvin Verdonk NEC Nijmegen, Nathan Chu Aon Swansea City, Pratama Arhan Bangkok United, Elkan Bagot Blachpool, Shainer Patinama Kas Open, Tengah Tom Haye Almer City, Ivar Jenner Utrecht, Marcelino Ferdinand Oxford United, Raihan Hanan Persija, Ricky Kambuaya Dewa United, Yakob Sayuri Malut United, Witan Sulaiman Persija depan Ragnar Oratmangoen Dender, Rafael Struijk Bisbana Roar, Ramadan Sananta Persis, Egi Maulana Fikri Dewa United, Ole Romenyi Oxford United,